artinya di wilayah Provinsi Bengkulu ini di mana-mana aja yang ada di Provinsi Bengkulu ini dalam pengawasan Bapak itu sendiri. KPL Unit 3 Bukit Daun ini kan wilayah kerjanya seluas lebih kurang 96.000 hektar. Berada di 5 kabupaten, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kepahyang, Rejang Lebong, dan Bengkulu Utara termasuk Pulau Enggano. Di dalam pengawasan itu sendiri, apakah dilakukan 1 bulan dengan tim Bapak itu sendiri, itu seperti mana Pak? Kalau untuk pengawasan kita kan idealnya itu kan terus berpatroli, kita berpatroli rutin, tapi kita sangat terkendala dengan anggaran. Gitu. Nah, anggaran kita kadang tidak ada sama sekali anggaran, jadi karena kita ke lapangan itu memang harus patroli itu kan butuhkan tim yang cukup kuat gitu kan. Paling enggak kita berangkat 6 orang, BBM mobilnya, makan, kadang harus menginap kita perlu tenda, kadang harus menginap di lapangan itu. Terus juga kadang-kadang kita harus menyewa ojek juga, dan kita butuhkan 1 kali patroli itu anggaran kadang-kadang sampai 10 juta gitu. Tapi kalau dengan terbatasnya anggaran itu memang kadang-kadang patroli itu jadi sangat terkendala bagi kami ya. Ini kan maraknya terjadinya di Indonesia ini, contohnya di Aceh dan juga di Sumatera Utara, daerah Medan. Artinya Provinsi Bengkulu ini banyaknya hutan. Artinya ada terindikasi di daerah Kabupaten Lebong itu ada laporan masyarakat Pak. Jadi dalam bentuk pengawasan Bapak sebagai fungsi di situ seperti mana, dan nanti itu seperti mana sanksi apabila itu masyarakat ataupun penebang liar yang memanfaatkan kayu itu sendiri, seperti mana langkah-langkah untuk dilakukan terkait aktivitas ilegal dalam kawasan hutan. Kami semaksimal mungkin sudah kami lakukan penertiban gitu. Baik perambahan, illegal logging, pertambangan, terus kami lakukan penertiban. Bahkan waktu ada operasi Wanalaga tahun 2020, 21, 22, setiap tahun ada terus yang kita tertibkan secara hukum, ada yang kita tangkap. Tapi semenjak ada operasi Wanalaga, memang kita terhambat untuk melakukan proses hukum terhadap permasalahan di lapangan. Tetapi kami terus melakukan upaya untuk penertiban itu, baik itu langsung melaksanakan eksekusi di lapangan, merobohkan pondok, memusnahkan barang bukti atau penyitaan barang bukti, sampai ke upaya melaporkan masalahnya ke aparat hukum. ini kan salah satu itu untuk biaya transportasi, baik biaya yang lain itu dengan apabila yang dibilangin oleh Bapak itu sendiri tadi anggarannya sangat minim sekali nih. Kita sudah mendengar dari pidato-pidato yang dari Menteri Keuangan. Memang dalam setahun itu 50 juta kalau nggak salah ya. Jadi untuk 2026 ini seperti mana Pak untuk supaya Kementerian Keuangan Negara Republik itu memperhatikan baik itu gubernur itu sendiri. Jadi gini ya, yang disampaikan oleh Pak Menteri Kehutanan di hadapan DPR RI itu kan 50 juta per tahun. Itu bukan untuk satu KPH, untuk Provinsi Bengkulu gitu ya. Kami kadang-kadang ada 3 juta, ada 5 juta gitu. 1 tahun dengan luas 5 kabupaten gitu kan. 1 kali patroli aja itu tidak cukup gitu. Nah, seperti itulah kondisinya. Nah, memang regulasinya yang harus dirubah itu. Kan sudah disampaikan Pak Menteri di sana itu kan waktu itu. Di pusat itu urusan kehutanan ini menjadi urusan pilihan, bukan urusan wajib. Jadi kalau urusan pilihan itu kalau dilaksanakan boleh, tidak dilaksanakan juga tidak boleh. Jadi memang sudah kusut keseluruhan seluruh Indonesia lah, kayak gitulah menurut saya gitu. Nah. Terakhir ini Pak Kepala, artinya ini 2026. Artinya masyarakat harus mencintai lingkungan demi untuk masyarakat itu sendiri. Jadi ada yang terlambat saya jawab tadi. Jadi himbauannya seperti mana? Nah, nanti sebelum saya menghimbau itu tadi ada yang belum terjawab tadi, yang untuk anggaran 2026 tadi. Nah, karena kita ini kan masih menginduk dengan DLHK. Semua anggaran itu di DLHK. Nah, bagaimana pembagiannya di KPH itu nanti tergantung dengan DLHK. Nah, gitulah. Karena kami ini masih menginduk dengan DLHK, kan belum KPA sendiri. Jadi semuanya tuh menginduk dengan DLHK. Nanti mau patroli mau segala macam itu ya tergantung dari DLHK gitu ya. Mengajukan ke DLHK ya? Iya. Ini dana APBD provinsi ya. Jadi kalau untuk himbauannya kami itu dalam berbagai kesempatan kan dari lewat media sosial secara langsung, sosialisasi ke masyarakat, kami selalu menekankan untuk kita sama-sama menjaga kawasan hutan ini, karena bagi kami itu kawasan hutan ini bukan
hanya diciptakan untuk manusia kan, ya. Karena di situ juga kan tempat hidup berbagai makhluk hidup ciptaan Allah juga di situ. Jadi kita sebagai manusia yang punya otak untuk berpikir kan, jadi kita harus menyadari juga bahwa kawasan hutan itu bukan hanya milik kita. Iya. Ya kan? Dengan menjaga hutan kita juga menjaga kehidupan. Keseimbangan alam. Isinya itu apabila penebangan liar di hutan lindung itu seperti mana apabila masyarakat ataupun PT-PT itu melakukan tindakan itu? Untuk sanksi itu kan di Undang-Undang 18 itu tentang kehutanan kan sudah dinyatakan secara tegas itu. Karena sudah ada hukuman minimalnya. Jadi untuk kegiatan aktivitas, semua kegiatan aktivitas atau tanpa izin di dalam kawasan hutan itu disanksi penjara minimal 3 tahun, denda minimal 1,5 miliar, maksimal 10 tahun, denda minimal maksimal 10 miliar. Dan untuk pelaporan ke masyarakat itu ke tempat itu ke mana, Pak? Maksudnya? Pelaporan untuk apabila itu ada yang penebangan liar. Jadi yang seperti itu kalau kami sekarang ini kan sudah mitra-mitra kita di lapangan itu sudah cukup banyak lah. Jadi setiap kejadian itu mereka melaporkan ke kita. Sekarang ini kan hampir tidak ada lah yang tidak kita ketahui. Memang penanganannya yang ada agak sedikit terlambat. Ini kita sudah banyak laporan dari Bengkulu Utara, ini kan termasuk dari Lurah Kemumu itu tentang perambahan dan perusakan kawasan hutan di atas mata air, sumber air Kelurahan Kemumu itu ya. Kita rencanakan ini di waktu dekat ini, insya Allah bisa di Januari ini, karena kita menunggu anggaran dari NGO lah gitu ya. Karena kami ini memang anggarannya dari NGO itulah. Kalau anggaran dari pemerintah boleh dikatakan tidak ada sama sekali kan ya. Oke.